Rahayu Bologinasi, kali ini Pak Debolkin akan mengajak kalian untuk menyaksikan tayangan dari Buya Yahya tentang dupa. Nah, beliau akan menjelaskan dupa itu seperti apa menurut beliau. Mari kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya datang dari Siswanto dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, ada yang bilang kalau malaikat suka dupa. Apa benar, Buya? Jadi rumah kita harus dikasih dupa biar wangi, terus malaikat datang. Malaikat senang dupa. Malaikat, ada riwayat dari baginda Nabi SAW dalam hadis bahasanya malaikat itu akan meninggalkan menjauhi daripada makanan-makanan yang berbau. Jadi bau busuk itu yang dihindari malaikat, dan bau harum itu yang disenangi malaikat. Makanya makruh kita makan makanan yang bau busuk, makan bawang guys, jengkol, makan pete, itu Pak. sembuhan. Malaikat tidak senang dengan itu semuanya, tapi malaikat senang harum. Nah, maka disunnahkan, dianjurkan rumah itu harum. Jadi yang mengganggu itu ya jenis setan-setan semua itu yang nggak senang dengan wewangian, senangnya bau busuk. Nah, setan-setan tidak suka bau wangi-wangian, kan rumah kita dengan bukhur itu adalah kayu yang dibakar, wangi-wangian. Perlu rumah kita diharumkan yang demikian. Dan hukumnya mengharumkan ruangan adalah sunnah Nabi senang dengan harum-harum. Jadi membakar wangi-wangian, maka itu sunnah Nabi. Jika malaikat itu adalah agar meninggalkan tempat yang busuk, baunya tidak enak. Khususnya malaikat seperti malaikat rahmat, malaikat pencatat amal tetap saja akan mencatat. Jadi biasakan dengan wewangian dan harum-haruman. Itu saja, itu betul. Riwayat-riwayat seperti itu adalah betul bahwasanya malaikat akan meninggalkan sesuatu yang berbau busuk. Demikian Bologinasi setelah kita saksikan bersama-sama, dijelaskan oleh Buya Yahya bahwa malaikat itu tidak suka bau-bau yang busuk. Mereka akan meninggalkan kita kalau kita ini selalu bau busuk gitu ya. Nah, ini kan pandangan Buya Yahya. Nah, Pak D juga punya pandangan sendiri, versi Pak D ya, tentunya versi kejawen ya. Apa sih dupa iku kalau menurut versi kejawen? Nah, Pak D ini dapat penjelasan ini dari beberapa pelaku spiritual ya, dan wejangan-wejangan yang Pak D peroleh dari leluhur. Nah, dupa itu, sebelum masuk ke dupa kita akan membahas tentang manusia. Manusia itu kan kalau menurut Pak D loh ya, polutan. Jadi kita menghasilkan bau-bau yang tidak sedap dan gak enak gitu loh. Kadang-kadang kita kalau berbau, tubuh kita berbau itu teman-teman akan menjauhi. Nah, kalau sudah menjauh, rezeki juga menjauh, Jess. Gitu ya. Jadi kita ini mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Apa itu? Air kencing kita. Ya, kalau kita kencing sembarangan pun orang tidak suka. Terus waktu buang air besar, kita menghasilkan bau yang tidak sedap. Terus abab, guys, ababmu itu loh, itu gak enak, tangi turu. Nah, itu juga berbau tidak menyenangkan. Kemudian apa, keringat juga ya, itu tidak enak. Jadi kita memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik dan berbau busuk kepada alam semesta. Nah, isinya alam semesta itu kan juga manusia, terus
tumbuh-tumbuhan, hewan, dan gaib-gaib yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita berbau busuk, kita sebagai polutan, yang datang itu yang pasti yang jelek-jelek. Koyok sing nyuting iki lho. Iku yo elek, terus kayak gendruwo, kemudian apa demit-demit itu mereka yang sukanya hal-hal yang berbau busuk. Nah, itu ya. Jadi kita membakar dupa itu kalau padi itu sebagai penyeimbang karena padi selama ini selalu mengeluarkan bau busuk, maka padi sebagai wujud rasa terima kasih kepada semesta itu akan membakar dupa, menyeimbangkan energi negatif yang padi keluarkan dengan memberikan energi positif berupa wangi-wangian yang dari dupa yang dibakar itu. Jadi ya penjelasan pertama. Terus penjelasan yang kedua itu dari sisi spiritual. Nah, ini agak-agak tersembunyi penjelasan seperti ini. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di televisi itu kan selalu konotasinya itu kan selalu negatif. Ya, ditampakkan dukun atau orang-orang lagi ritual memanggil demi-demi dengan membakar dupa untuk berbuat jahat, misalkan untuk menyakiti orang lain, untuk pesugihan dan sebagainya. Itu kan versi di film-film ya. Tapi selama ini yang diketahui Pak D, dari hasil kumpul-kumpul dengan para sesepuh dan orang-orang yang mendalami spiritual, makna dupa itu sangat luar biasa guys ternyata. Satu, dupa ya, yang ini Pak D jelaskan yang dupa yang berupa beting itu. Beting, kalau bahasa teman-teman itu Joshua ya, beting yang panjang ini. Nah, satu, selagi kita biasanya orang-orang spiritual itu kan punya amalan tirakat melek bengi. Nah, itu pasti itu melek bengi. Dengan melek bengi itu kita mengendap bahasa Jawanya itu mengendap pikiran-pikiran negatif untuk mendapatkan ketenangan dan kejernihan pikiran dan jiwa. Nah, maka mereka akan melakukan ritual. Ritual itu karena dilakukan berulang-ulang terus menerus ya. Di suatu tempat yang mencari tempat-tempat sunyi itu dengan membakar dupa. Ya, tujuannya apa membakar dupa? Pertama, dupa ini dipakai sebagai tanda atau pagar ya, pagar gitu. Sebagai tanda bahwa di tempat tersebut ada orang yang lagi ritual nyepi, membeningkan pikiran dan jiwanya untuk mendapatkan kecerahan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, dupa itu wanginya dipakai sebagai pagar ya, pagar gaib lah. Karena dalam ritual seperti itu yang masuk itu kadang-kadang entitas yang negatif, entitas yang akan membawa kita menjauh dari sisi kemanusiaan, menjauh dari sisi ketuhanan. Nah, orang yang ritual nyepi itu memang bermacam-macam, tapi yang dibahas Pak D ini orang yang melakukan ritual menyepi ini dengan tujuan mengenal sangkan paraning dumadi. Ya. Jadi dupa itu tadi untuk tanda bahwa satu ada orang yang lagi ritual di tempat itu. Kemudian sebagai pagar agar entitas-entitas yang mengganggu dan tidak diingini itu tidak bisa masuk. Nah, ya, terus berikutnya saat dupa itu dinyalakan, biasanya sang pelaku yang lagi menyepi itu akan juga menyadari hidupnya dupa itu hurufnya dupa, huruf tahu ya huruf ya.
Ya geningnya itu, apinya itu waktu dibakar itu kan perlahan-lahan itu ya, perlahan-lahan sampai habis. Nah ini diibaratkan bahwa dupa ini adalah tubuh manusia dan nyala api dari ujung sampai habis nanti itu adalah rentang hidup. Jadi uripe menungso. Jadi sambil memandang hidupnya nyala api di dupa itu orang itu akan merenung perjalanan saya ini seperti apa. Pada akhirnya nanti saya akan habis meninggal, wafat, tinggal batang. Nah, itu dalam bahasa Jawa. Jadi dia akan merenung, mengheningkan cipta sambil membaui wangian yang harum, mengenepkan pikiran. Iya, jadi dia punya pertanyaan saja nih, aku urip iki kok apa sih tujuannya? Dia itu akan melihat itu dupa itu menghidup memperhatikan dupa itu dan mengingatkan pada dirinya ada batas hidup di dunia ini seperti nyala dupa itu. Ya. Terus berikutnya apa? Nah, dupa ini wangi-wangian itu saya Pak D nggak bahas yang orang-orang lain lakukan ya, tapi yang selama ini Pak D praktekkan juga dan Pak D kumpul dengan orang-orang itu ternyata wanginya dupa itu ya kan kalau tadi Buya Yahya itu ngomong malaikat seneng bau-bauan yang wangi. Nah versinya kejawen Pak D itu roro suci loh ya, roro suci dari leluhur itu akan datang karena wangi bunga itu. Apalagi kalau tuh kita tuju itu kita lagi nyepi sambil nguri-nguri leluhur kita sendiri. Meskipun leluhur kita itu selama hidup di dunia itu kan tidak sempurna menurut versi pandangan orang-orang ya. Itu dari sisi manusianya, tapi dalam diri manusia itu ada roh suci. Kalau dulu teman-teman ngomong itu, teman-teman Islam ngomong itu roh idofi, ada zat Tuhan dalam diri manusia itu. Nah, saat dia meninggal itu memang ada jiwa, ada roh suci. Nah, ya, roh sucinya ini yang kalau kita lagi melihat ritual nyepi sendiri, menepi, ya itu yang kita tuju tetap adalah roh suci dari para leluhur. Maka beliau ketika kita niatkan untuk menepi dan membakar dupa sambil nguri-nguri mereka, kirim doa versi masing-masing gitu ya. Versi masing-masing kirim doanya. Kalau Islam boleh dengan cara-cara Islam. Misalkan Al-Fatihah, Hindu dengan caranya sendiri, Buddha dengan caranya sendiri, kejawen mungkin punya doa-doa tertentu bagi orang-orang lain, karena kejawen itu juga bermacam-macam ragam penganutnya dan ilmunya juga berbeda-beda. Nah, itu kita akan itu sambil wirid, sambil membaca doa-doa tertentu sehingga roh suci leluhur itu hadir menemani kita. Nah, karena dia roh suci otomatis akan mempengaruhi kesucian kita juga. Energi ini kan positif dari leluhur suci. Nah, kita akan bersinergi dan sefrekuensi. Kadang-kadang pada orang-orang tertentu akan mendapat wejangan kalau yang bisa loh ya, tapi tidak semua orang bisa ketemu dengan roh suci. Nah itu mereka kan mendapat wejangan dari leluhurnya. Misalkan kalau Pak D kesulitan gitu ya, terus Pak D wis aku urip kok soro ae nang ngene donya iki banyak masalah, maka Pak D berniatkan ritual nyepi membeningkan pikiran, membeningkan hati, minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Gak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu datang langsung, Pak Dibolkin, kon lakon nonong ini nggak mungkin, ya. Tapi Tuhan yang Maha Esa itu akan mengutus utusannya itu, yaitu leluhurnya Pak Di sendiri atau leluhur-leluhur yang lain yang berupa roh suci. Beliau akan memberikan petunjuk.
wis kamu menjalani ini aja, tirakat ini. Misalkan kamu sekarang mulai belajar mendoakan orang lain yang baik-baik. Seperti itu. Kemudian ada yang memberikan petunjuk, udah kamu sekarang untuk menerangi jalanmu di dunia ini supaya nggak soro-soro banget. Sekarang kan kamu puasa ini aja, misalkan Senin Kemis, poso dino petang puluh, atau nanti ada yang lebih ekstrim lagi, kamu melek 40 hari atau puasa selama 40 hari. Demikian Bolokinase yang bisa Pak D jelaskan tentang dupa menurut versi Pak D, menurut pandangan kejawen yang Pak D ketahui. Semoga hari-hari kalian para Bolokinase selalu bahagia, sukses, dan selamat di dunia nganti akhir. Rahayu.